Shalom saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, sekali lagi Shalom. Bersama-sama kita mau mempersiapkan hati kita mau mengikuti ibadah kita dalam kebaktian GKY Hongkong. Untuk itu mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam ibadah. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita ambil waktu untuk saat teduh. Ibadah kita pada saat ini dimulai hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mazmur pujian kita pada saat ini diambil dalam Mazmur 103 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua. Mazmur 103 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua, saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Hari-hari yang telah kita lalui ketika kita bersama dengan Tuhan, pastinya kita akan merasa bahagia. Biarlah Tuhan yang akan terus pegang tangan kita dan menuntun kita, karena Dia adalah segalanya bagi kita. Saat ini kudatangkan. Angkat tanganku
kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Biarlah kita terus menjadi saksi kepada siapapun dan dimanapun kita berada. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sungguh kita ini berharga di mata Tuhan. Siapapun kita, apapun status kita, sungguh Dia sangat mengasihi kita. Sungguh, bahkan Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Itu karena kita telah berharga di mata Tuhan. Kita terus bersyukur Tuhan.
Yakobus 4 ayat yang ke-8 berkata, "Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang yang berdoa. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat padamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang berdoa." Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan kasih kita sekali lagi kesempatan untuk datang kepada Dia. Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita, dan Dia mau hari ini kita kembali datang untuk mendekat kepada-Nya. Bukan hanya mendekat untuk mencari pertolongan, bukan hanya mendekat untuk menanti berkat-berkat, tapi kita juga mau hadir hari ini untuk bertobat di hadapan-Nya, untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan-Nya. Mari kita pakai waktu sebentar ini. Bapak Ibu Saudara boleh bersujud, Bapak Ibu Saudara juga boleh mengambil posisi apapun yang nyaman, yang bisa membuat kita benar-benar serius bersama dengan Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, kita berdoa, menyatakan segala dosa kita di hadapan Tuhan dan mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan, kalau kami lihat hidup kami, sebenarnya kami itu gak ada harganya sama sekali. Kami terus mengecewakan Tuhan. Kami gak bisa hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Kami selalu gagal Tuhan. Kalau cuma dilihat dari semuanya itu Tuhan, maka Tuhan, apa sih artinya hidup kami ini Tuhan? Apa sih berharganya kami Tuhan sampai Tuhan itu mau mati di atas kayu salib buat kami? Apa sih berharganya kami Tuhan sehingga Engkau begitu mengasihi kami ketika kami lari dari Tuhan, Tuhan yang cari kami, Tuhan yang panggil kami Tuhan untuk pulang. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Kalau bukan Tuhan, siapa lagi yang bisa tolong kami? Kalau bukan Tuhan, siapa lagi yang bisa memulihkan kehidupan kami ya Tuhan? Sungguh ya Tuhan, kuasa-Mu, sungguh ya Tuhan, kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami sungguh malu Tuhan datang di hadapan-Mu Tuhan dengan apa adanya kami Tuhan. Seharusnya kami bisa memberikan yang terbaik ya Tuhan. Seharusnya kami bisa membawa kami yang suci, kami yang kudus, kami yang tidak bercacat dan bercela. Tapi kenyataannya Tuhan, bukan itu yang kami mau. Kami datang dengan kami yang penuh dengan dosa. Kami datang yang dengan penuh kelemahan ya Tuhan. Kami tahu Tuhan sudah berkali-kali kuatkan kami, Tuhan berkali-kali tegur kami, Tuhan berkali-kali angkat kami dari kejatuhan kami. Tapi kami masih jatuh Tuhan. Tuhan, kami sungguh malu di hadapan-Mu. Tuhan, ampunilah kami sekali lagi. Tidak ada kata yang bisa kami katakan lagi Tuhan selain kami benar-benar memohon belas kasihan Tuhan untuk mengampuni kami. Biarlah ya Tuhan, kami masih terus bisa merasakan kasih Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Supaya kami bisa berubah Tuhan, supaya kami bisa bertobat Tuhan. Kami benar-benar ingin berubah, kami benar-benar ingin bertobat. Kami benar-benar ingin jadi anak-anak Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, sulit rasanya Tuhan, kami benar-benar butuh pertolongan Tuhan. Tuhan, tolong kami. Tuhan, dengarkan setiap seruan doa yang keluar dari hati dan mulut kami Tuhan. Tuhan, bantu kami Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan kasih kami waktu, kami boleh mendengarkan firman Tuhan.
Tuhan, bantu kami juga untuk mendengarkan dengan baik. Pakai kedua telinga kami, Tuhan, bukan lebar-lebar supaya kami bisa mendengar. Kami bisa mendengar bukan hanya dengan telinga kami, tapi juga dengan hati kami. Dan kami bisa melakukannya dalam hidup kami, menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sambil tetap bangkit berdiri, mari kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Oke, selamat siang semuanya. Terutama hari ini ya kita kembali di social distancing lagi. 4 orang lagi yang cuman boleh. Kondisinya di Hong Kong juga ya kurang begitu baik ya, semakin kurang baik. Ya kita sama-sama berdoa, baik kita yang di Hong Kong, di Indonesia, kita sama-sama dimanapun kita berada, kita sama-sama berdoa supaya segeralah pulih ya dari kondisi yang seperti ini. Semoga Tuhan juga boleh berbelas kasihan kepada dunia ini, supaya segera dipulihkan. Hari ini kita akan berbicara soal you are special. Nah, tapi saya hari ini tidak berbicara soal, biasanya kan kalau kata-kata you are special itu berarti mengacu kepada seseorang. Kayak tadi ya, hidupmu berharga bagi Allah itu kan mengacu kepada pribadi. Jadi dari karaktermu, Tuhan itu bentuk wajah kita, bentuk karakter kita itu spesial gitu ya. Tuhan itu secara personal melakukan semua itu. Tapi di sini you are special, di sini mungkin saya ingin lebih menekankan kepada kita sebagai orang-orang Kristen. Apa sih spesialnya orang-orang Kristen? Mari kita buka Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai 16. Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai 16. Kalau sudah menemukan semuanya, Bapak Ibu Saudara, kita akan membacanya bersama-sama ya. 1, 2, 3. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga ia menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, murid-murid Yesus, saya akan memulai dengan murid-murid Yesus itu spesial ya. Tadi saya memulai dengan you are special. Kenapa? Karena begini saudara, kalau kita lihat murid ini, perkataan ini itu ditujukan kepada muridnya Tuhan Yesus. Ketika Yesus ada khotbah di bukit di pasal yang 5 sampai pasal yang ke-7, Tuhan berbicara secara khusus kepada murid-muridnya. Dan bukan cuma karena itu, kalau kita lihat dari pertama kali Tuhan Yesus itu memanggil 12 murid, itu khusus loh, cuma 12. Dan saya percaya bahwa seperti yang kita pelajari minggu yang lalu, bahwa Tuhan itu nggak pernah kebetulan. Misalnya ya, Tuhan lagi jalan, ketemu Petrus, kayaknya ini murid muka-mukanya ini ya, muka-muka yang alim, muka-muka yang mau diajar, akhirnya dia pilih Petrus. Enggak saudara, saya percaya bahwa Tuhan tahu siapa Petrus, Tuhan tahu siapa Filipus, dan semua murid-muridnya Tuhan itu tahu, termasuk Yudas Iskariot. Tapi Tuhan memanggil mereka satu persatu dengan cara yang unik. Dan bukan cuma dengan cara yang unik, saudara. Kalau kita lihat kehidupan mereka itu gak cuma dipanggil, tapi Yohanes 1 mengatakan mereka itu tinggal bersama-sama dengan Yesus. Mereka tahu gimana Yesus hidup,
Mereka lihat Yesus bagaimana mengajar, bagaimana Yesus itu berdoa, bagaimana Yesus menyembuhkan orang, dan semua kegiatan Yesus mereka itu ikut bersama-sama. Yesus kemanapun mereka ikut. Dan gak cuma itu saudara, mereka juga mengalami relasi yang up and down dengan Tuhan Yesus ya. Kadang mereka percaya sama Tuhan, kadang mereka gak percaya sama Tuhan. Kadang mereka bilang Yesus itu Tuhan, tapi kadang mereka bilang bahwa siapa kamu? Kamu itu hantu ya? Atau siapa? Gak jelas. Kadang mereka itu ikut omongannya Tuhan, tapi kadang mereka suka membantah Tuhan, ya kan? Terus itu mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus sampai mereka melihat kematian Tuhan Yesus dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka melihat kebangkitan Tuhan Yesus, mereka ketakutan sampai akhirnya Yesus menemui mereka dan sampai Yesus mati dan sampai Yesus naik ke surga. Semuanya itu mereka lihat secara langsung bagaimana Yesus, dan itulah saudara mengapa murid-murid Tuhan Yesus itu sangat spesial, saudara. 12 murid ini sangat spesial, dan ketika Yesus naik ke surga, kemudian mereka menunggu dan mereka menerima Roh Kudus itu yang membuat mereka semakin spesial. Dan kita lihat kondisinya bagaimana kisahnya ketika kisah para rasul diceritakan di sana. Murid-murid itu benar-benar terbakar buat Tuhan. Mereka nggak lagi up and down yang terlalu banyak gitu ya. Kayak kalau kita lihat kitab Injil, berbeda sekali dengan kisah para rasul, dengan orang yang sama. Mereka benar-benar sudah berubah dan mereka adalah murid-murid Yesus yang spesial. Nah, saudara, saya juga percaya kita semua yang ada di sini, orang Kristen itu juga spesial. Orang Kristen itu, kenapa disebut Kristen? Kristen itu kan pengikut Kristus, ya kan? Pengikut Kristus artinya kita juga adalah murid-murid Yesus. Dan saudara, saya ingin supaya kita itu tidak menggampangkan arti Kristen. Pokoknya saya di KTP tulisannya Kristen, pokoknya saya ke gereja 1 minggu sekali, atau kalau di luar saya pakai kalung salib dan atribut kekristenan yang lain. Enggak. Tapi saya ingin kita hari ini benar-benar merenungkan bahwa kita ini Kristen bukan cuma panggilan, tapi adalah panggilan yang istimewa. Kita Kristen itu bukan cuman Kristen berbeda dengan agama-agama lain, gak cuman itu, tapi kita itu spesial. Karena apa? Karena kita itu sudah menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Yesus mati di atas kayu salib buat kita, kita percaya kepadanya dan kita memiliki Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita. Kita spesial, kita dikhususkan, saudara. Dan gak cuma berhenti sampai identitas spesial itu, saudara. Karena kita spesial, karena kita ini dikasih identitas spesial sama Tuhan, kita juga punya jabatan yang baru. Saya menyebutnya dengan special agents. Saudara kalau tahu special agents ya? Special agents itu kayak Mission Impossible yang Ethan di Mission, Tom Cruise di Mission Impossible, terus habis gitu kayak apa lagi ya? Yang 3 orang itu Charlie Angel kayak gitu. Pokoknya adalah orang-orang yang dikasih misi khusus untuk melakukan sesuatu yang khusus. Jadi jabatannya sudah khusus ya. Jabatannya sudah khusus, tapi bukan cuma jabatan, tapi juga yang dilakukan juga spesial. Nah, saudara, demikian juga dengan kita. Kita bukan cuma Kristen, karena aku Kristen aku spesial, ya sudah aku tidak mau melakukan apa-apa. Gak bisa kayak gitu. Kita spesial, yes, kita dikhususkan oleh Tuhan, tapi kita juga punya tugas, kita punya tanggung jawab yang harus kita lakukan. Dan tugas tanggung jawab kita adalah menjadi garam dan terang, kalau dari Matius 5:13-16 ini. Apa maksudnya? Kita akan belajar untuk menjadi special agent sebagai garam dulu ya. Mungkin kalau di sini ada backsoundnya Mission Impossible gitu ya. Mungkin lebih hidup gitu. Bagaimana caranya kita menjadi special agents, menjadi agentnya Tuhan untuk menjadi garam bagi dunia ini. Saudara, apa itu garam? Garam itu kalau misalnya kita lihat di zaman dulu, zaman ancient gitu, garam itu sebenarnya bukan hanya digunakan untuk memberikan rasa. Kalau kita sekarang kebanyakan mungkin kita taunya garam itu memberikan rasa asin, tapi dulu garam itu lebih penting untuk digunakan sama mereka, itu untuk mencegah makanan supaya makanan itu nggak mudah rusak, untuk mengawetkan makanan. Nah, sebenarnya sampai saat ini pun kita juga melakukannya ya. Kalau misalnya di Indonesia itu ada asinan ya. Kalau asinan itu kita lihat mulai dari jambunya atau salaknya atau mangganya itu tetap kriuk gitu, tetap fresh. Kenapa? Karena di situ ada garamnya. Nah,
saudara, dulu juga begitu, karena mereka nggak ada kulkas. Jadi kalau mereka punya daging, mereka itu kasih garam untuk supaya makanan ini nggak cepat mudah rusak. Nah, terus apa dampaknya buat kita? Apa maksudnya, kenapa kok kita disebut garam? Apa fungsi kita? Nah, sudah sama dengan garam yang berfungsi untuk mencegah makanan supaya tidak mudah rusak dan memberi rasa asin. Kita pun dipanggil oleh Tuhan, murid Tuhan itu dipakai untuk menjaga bumi ini untuk tidak semakin rusak. Saudara, bumi ini sudah rusak sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa. Bukan cuma karakternya orang-orang di dalamnya, saudara. Kita tahu yang namanya tanaman lah, yang namanya laut dan sebagainya itu kena dampaknya. Bumi ini rusak. Seharusnya murid-murid Tuhan itu dikasih tugas yang spesial sama Tuhan untuk menjaga bumi ini. Kayak misalnya kita lihat Adam itu ditugaskan sama Tuhan, penuhilah bumi dan berkuasalah atasnya. Saudara, berkuasa di sini itu untuk memelihara, untuk merawat bumi ini, bukan untuk menghancurkan. Nah, karena kejatuhan manusia ke dalam dosa dan sampai sekarang mungkin kita lakukan, kita itu bersama-sama dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, itu bersama-sama menghancurkan bumi. Contohnya, kita sering buang, walaupun ya saudara kita itu rajin ke gereja, mungkin kita pelayanan, tapi mungkin seringkali kita itu suka buang sampah sembarangan. Karena itu hal yang kecil. Tapi itu adalah kita itu nanam modal untuk merusak bumi dengan membuang sampah sembarangan. Atau saudara, kalau sekarang itu kan banyak orang buang sampah plastik yang tidak bisa didaur ulang, ya kan, sehingga banyak orang menyuarakan zero waste living gitu. Jadi bagaimana kita itu menggunakan barang-barang yang bisa didaur ulang, bukan plastik dan sebagainya, saudara. Saudara, tindakan-tindakan seperti itu yang seharusnya juga kita pikirkan. Kita ikut yang mana ini? Kita ikut golongan orang-orang yang merusak bumi kita, atau kita ikut golongan orang-orang yang berusaha menjaga bumi kita? Dan seharusnya saudara kita malu kalau kita itu ikut dalam golongan yang merusak bumi kita. Mungkin sebagai orang Kristen ya, kita cuma peduli dengan bagaimana memperbaiki karakter kita, tapi kita lupa bagaimana kita menjaga bumi kita ini. Nah saudara, itu yang penting yang harus kita lakukan. Karena sampai sekarang saudara, orang Kristen itu semakin hari semakin banyak sekali orang Kristen di seluruh dunia. Tapi ironisnya adalah keadaan bumi tidak semakin membaik, bukan? Keadaan bumi semakin lama semakin bobrok, semakin rusak. Nah saudara, saya pikir itu adalah salah satu tanggung jawab kita. Itu adalah salah satu bukti. Mungkin saudara, orang-orang Kristen termasuk saya dan saudara, kita itu nanam modal bukan untuk menjaga bumi, untuk memelihara bumi, tapi kita nanam modal untuk merusak bumi kita. Yang kedua saudara, garam itu yang tidak berkualitas tidak dapat berfungsi secara maksimal. Kalau di sini ya, kalau di ayat 13 dikatakan jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Nah, saudara, garam itu jarang yang tawar, jarang. Susah sekali kalau garam itu benar-benar garam ya, garam murni. Itu nggak bisa jadi tawar. Tapi masalahnya pada waktu itu garam itu bukan murni, tapi garam itu dicampur dengan mineral-mineral yang lain. Sehingga garam itu bukan garam yang berkualitas. Karena garam itu nggak berkualitas, jadi dia tidak bisa berfungsi secara maksimal. Gimana caranya dia diasinkan lagi? Ya dia harus menjadi garam yang murni, nggak boleh lagi campur dengan mineral-mineral yang lain. Sudah demikian juga dengan kita. Kita itu kan murid Tuhan yang spesial yang katanya. Tapi masalahnya kita itu seringkali menjadi murid Tuhan yang tidak berkualitas. Sehingga kita tidak bisa memberi dampak yang signifikan. Apa maksudnya? Murid Tuhan yang tidak berkualitas, seperti garam tadi saudara. Garam itu harus murni, ya kan? Murid Tuhan pun seharusnya murni. Namanya murid Tuhan artinya ikut siapa? Ikut Tuhan. Kayak tadi saya cerita soal 12 murid. Mereka ikut Tuhan dari pagi, malam, up and down. Mereka terus bersama dengan Tuhan. Tapi mungkin saudara sebagai murid Tuhan, termasuk saya di sini, kita itu kurang menjalani kehidupan murid Tuhan yang berkualitas. Kita seringkali hidup itu di antara dua dunia. Di gereja hari Minggu atau hari-hari tertentu, kita menjadi orang Kristen yang baik,
semua sesuai dengan aturan Tuhan. Kita mau ikut Tuhan, Tuhan bilang apa kita lakukan apa. Tuhan suruh kanan kita kanan, Tuhan suruh kiri kita kiri. Nggak ada kita nego sama Tuhan. Tapi ketika kita ada di dalam situasi tertentu, bahkan mungkin ketika kita dalam pekerjaan kita atau dalam apapun yang kita lakukan, dalam relasi kita, dalam pergaulan kita mulai kompromi. Kita tahu nih bahwa Tuhan nggak ngebolehin, tapi kita cari celah. Gimana caranya supaya kelihatannya kita itu nggak melakukan kesalahan. Contohnya, ada orang yang pernah berkata demikian kepada saya. Kenapa sih orang Kristen bilang bahwa merokok itu salah? Di Alkitab itu tidak ada tulisannya, jangan merokok. Gak ada loh tulisan kayak begitu. Berarti sebenarnya Tuhan itu ngebolehin kita merokok. Itu salah, saudara. Karena jelas Tuhan berkata apa? Jagalah tubuhmu, karena tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus. Dan ketika kamu merokok, itu kamu tuh sedang membakar paru-parumu sendiri. Kamu sedang merusak. Dan jelas itu Tuhan tidak inginkan. Atau ada lagi orang bilang berkata begini, ya nggak apa-apa toh cerai, Tuhan toh mengizinkan cerai. Nah saudara, itu juga orang yang cari celah. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, sebenarnya Tuhan tidak pernah mengizinkan cerai. Kenapa ada hukum cerai di dalam Alkitab? Karena kebebalan manusia. Karena manusia itu tetap cerai, dan akhirnya supaya tidak ada pihak yang sangat dirugikan, akhirnya Tuhan mengasih hukum itu untuk supaya manusia itu nggak terlalu semena-mena, terutama terhadap perempuan. Nah, saudara, itulah manusia. Kita itu pengen jadi murid Tuhan, kita berkata bahwa kita murid Tuhan, tapi seringkali kita itu hari ini kita ikut Tuhan, besok belum tentu kita ikut Tuhan. Bahkan di hari yang sama, pagi kita bisa ikut Tuhan, pulang belum tentu kita ikut Tuhan. Makanya saudara, kita itu nggak bisa ngasih dampak yang signifikan. Jadi nggak aneh kenapa bumi kita ini semakin lama semakin bobrok, karena garamnya pun kitanya ini nggak murni. Karena kitanya pun itu nggak benar-benar berusaha untuk menjadi murid Tuhan yang berkualitas. Kita nggak menyadari panggilan spesial kita sebagai garam dunia. Kemudian saudara, garam itu tidak berfungsi atas dirinya sendiri. Maksud saya seperti ini, kalau misalnya saudara kita beli garam ya, misalnya nih kita masak, tapi kok kayaknya kurang sesuatu ya, kayak hambar ya. Nah kemudian kita mau bikin asinan, kayaknya kurang sesuatu. Kemudian teman kita bilang kamu harus beli garam. Oke, akhirnya kita beli garam. Kita taruhlah garam itu di kumpulan bumbu-bumbu yang kita miliki. Sudah, kemudian kita masak dan kita bikin asinan dan sebagainya. Kemudian setelah kita makan, ternyata asinan itu tetap gak enak, tetap gak bisa jadi dengan baik. Maksudnya buah-buahnya tetap layu. Terus kemudian makanan yang kita masak juga tidak asin, tidak ada rasa. Kenapa? Karena kita cuma taruh itu garam, kita udah beli garam, tapi kita cuma taruh di kumpulan bumbu-bumbu kita tanpa kita memasukkannya ke dalam makanan yang kita masak. Percuma nggak kita punya garam? Percuma. Oleh karena itu saudara, garam itu harus diletakkan atau ditambahkan kepada sesuatu supaya bisa berfungsi secara efektif. Demikian juga dengan kita. Kalau tadi kita berbicara soal murid-murid Tuhan yang tidak berkualitas itu karena mereka itu termasuk kita ya. Karena kita itu kadang ikut Tuhan, kadang gak mau ikut Tuhan, kadang dengerin Tuhan, gak mau dengerin Tuhan. Tapi ada kumpulan orang yang berusaha menarik diri dari dunia. Kenapa jadi murid Tuhan yang gak berkualitas? Gimana ditunjukkan kualitasnya kalau dia itu gak benar-benar masuk ke dalam dunia? Maksudnya gini, kita itu kan banyak orang bertanya kan, kenapa sih Tuhan itu menciptakan saya ke dalam dunia? Ya kan? Kenapa sih harus saya diciptakan? Saudara, kita itu diciptakan sama Tuhan untuk menjadi special agents itu, untuk menjadi garam. Tuhan sudah tahu nggak? Sejak dari kandungan Tuhan tuh sudah pilih kita. Yeremia, Tuhan berkata, kamu sejak dari kamu kandungan tuh aku sudah menguduskan kamu, aku sudah memilih kamu sejak dari kandungan. Nah, saudara, Tuhan itu mau kita bukan cuma secara fisik kita ada di dalam dunia ini, tapi kita juga menggarami dunia. Dan gimana caranya kita menggarami dunia kalau kita nggak mau masuk ke dalam dunia? Dalam arti seperti ini, contohnya, ada orang-orang saudara, enggak lah, aku nggak mau masuk ke dalam pemerintahan. Padahal dia punya talenta, dia punya Tuhan kasih dia kemampuan untuk masuk
menjadi jajaran dalam satu di kursi pemerintahan. Kenapa nggak mau? Alasannya karena nanti kalau aku masuk ke sana, aku pasti jatuh. Belum apa-apa ya, belum dicoba tapi udah bilang pasti jatuh. Nah saudara, ada orang-orang yang memang tidak kuat, sehingga tidak kuat secara iman. Oke, saya bisa memahami. Tapi ada orang-orang yang bersembunyi di balik alasan itu karena dia sengaja nggak mau. Kalau misalnya mungkin kita nggak mau kerja di pemerintahan, oke, kerja di mana? Kerja di bank misalnya. Saudara, kerja di bank juga, kita lihat kerja di bank banyak orang yang main di bawah tangan. Kemudian kita bilang, waduh orangnya juga kayak gitu, nggak maulah saya. Saudara, kalau kita ngomongnya begitu terus ya, nanti kerja di mana? Kerja di Hong Kong, nggak maulah kerja di Hong Kong. Hong Kong itu negaranya terlalu bebas, nanti aku bisa jatuh. Nggak mau. Kalau semuanya nggak mau, ya kita lama-lama nggak kerja, saudara. Sungguhan. Kayak misalnya kita dagang pun, kita itu pasti punya pergumulan semacam itu. Misalnya kita berdagang ya saudara, pasti kalau dagang itu punya trik-trik marketing ya, bahasa asiknya itu trik marketing yang membohongi para konsumen gitu ya. Nah, apakah kita melakukannya karena kita takut untuk berkompromi dengan itu, karena kita takut untuk tidak melakukannya dan membuat kita gagal, kita memilih untuk tidak melakukannya. Kita berusaha untuk terus lari dari dunia ini. Ada orang-orang juga yang mungkin gak mau pakai sosial media. Kenapa? Karena sosial media itu jahat, televisi itu jahat, bioskop itu jahat, itu buatannya setan, gak mau dipakai. Saudara, Tuhan meletakkan kita di sini itu bukan untuk jauh-jauh dari dunia ini, tapi kita suruh masuk. Saya bersyukur sekali, banyak sekali sekarang orang-orang di sosial media, orang-orang Kristen, bukan cuma hamba Tuhan, orang-orang yang bukan hamba Tuhan, saudara, murid-murid Tuhan, itu menggunakan sosial medianya itu untuk kemuliaan Tuhan. Mereka pakai cerita mereka bersaksi tentang Tuhan, mereka pakai kesenian yang mereka miliki, baik dari piano lah, mereka main musik, terus kemudian mereka bernyanyi dan sebagainya. Bahkan mereka seolah-olah itu preaching gitu ya di sosial media walaupun mereka bukan hamba Tuhan. Saudara, inilah seharusnya murid Tuhan. Murid Tuhan itu bukan murid-murid atau orang-orang yang menjauh dari dunia, tapi orang yang mau hidup di dalam dunia dan sungguh-sungguh berdampak bagi dunia. Saudara, apa yang akan kita lakukan, apa yang mau atau yang sedang kita lakukan saat ini? Di mana kita? Apakah kita sedang menjauh dari dunia ini? Ataukah kita di pihak yang lain, kita sudah ada, tapi kita itu keblowok bahasa Jawanya ya. Kita itu benar-benar sudah masuk ke dalam, udah nggak bisa keluar, kita itu malah menyatu sama dunia, kita nggak peduli sama Tuhan. Akhirnya kita sama-sama nggak bisa jadi agent Tuhan sebagai garam bagi dunia ini. Kemudian saudara, agent yang kedua, special agent yang kedua, kita itu juga menjadi terang. Apa maksudnya terang? Saudara, coba bayangkan kalau dalam Alkitab itu sering digambarkan kita itu hidup di dalam dunia yang gelap, ya kan? Berarti kondisinya kita bayangkan dunia ini gelap nih. Apa yang terjadi kalau terang itu muncul? Kalau ada terang, contohnya, kalau misalnya kita lagi jerit malam, ya contohnya kalau misalnya kita jadi ikut acara jerit malam, saudara. Kalau misalnya jerit malam itu kan biasanya kita disediakan satu center. Kita itu disuruh pergi ke misalnya hutan yang gelap, yang sepi, yang nggak ada siapa-siapa. Kita cuma disediakan satu center. Coba bayangkan kalau misalnya kita nggak disediain center, kita nggak disediain itu alat untuk menerangi, mungkin kita akan takut, kita nggak mau masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena di sana nggak ada harapan, kita nggak tahu ke depannya bagaimana, benar-benar nggak jelas hidup kita. Tapi berbeda ketika kita itu megang satu center, saudara. Kita bisa lihat setidaknya 1 meter di depan kita itu seperti apa. Saudara, demikian juga ketika kita dibilang bahwa kita itu adalah terang. Artinya saudara, murid Tuhan itu menunjukkan jalan kebenaran dengan jelas. Kita itu seperti orang yang pegang senter, kita tahu kita ini sudah bawa terang, kita ini punya terang, sehingga orang-orang di belakang itu tinggal mengikuti kita. Nah, yang menjadi masalah, kalau misalnya kita itu malah membawa mereka kepada jalan yang salah. Bagaimana saudara? Padahal seharusnya saudara sebagai terang,
kita itu harusnya membawa mereka kepada jalan yang benar, kepada jalan yang semakin jelas. Bagaimana caranya supaya kita tetap bisa memberikan jalan yang benar itu? Saudara, kalau kita lihat dalam Yohanes 8 ayat 12 itu dikatakan, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Satu-satunya cara supaya kita benar-benar terus senantiasa hidup dalam terang dan membawa orang kepada jalan kebenaran, yaitu sesuai dengan ini yang dibilang sama Yohanes ini, ya kita harus ikut sama terang di dunia itu, yaitu kita harus terus ikut Tuhan. Kita nggak boleh kayak tadi kita punya muka dua, dimana kita kadang ikut Tuhan, kadang ikut dunia. Enggak, kita harus terus ikut Tuhan. Dan kita nggak bisa bilang bahwa kadang aku redup, kita nggak bisa bilang bahwa aku tuh bukan terang, nggak bisa. Karena di sini dikatakan, barang siapa mengikut aku, yaitu setiap murid-murid Tuhan, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Efesus pun berkata kita sudah tidak ada lagi di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dan di dalam Tuhan kita pasti, saudara, bisa menjadi terang tersebut. Permasalahannya adalah kita perlu memikirkan ini. Kalau kita lihat di ayat yang ke-15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Saudara, terang itu untuk ditunjukkan, bukan ditutupi. Misalnya kita lampu mati ya di rumah, kemudian kita punya lilin. Saudara, kita tentu akan menyalakan lilin tersebut, kemudian kita akan membiarkan dia menyala di tempat yang bisa terlihat gitu kan. Nggak mungkin kan kita nyalain lilin terus kita kasih tutup di atasnya. Itu kan bodoh ya saudara. Sama dengan itu, kita adalah terang. Tuhan bilang kita adalah terang karena kita itu adalah orang-orang yang mengikut Tuhan. Jadi janganlah kita menutup terang kita itu. Kita tahu jalan kebenaran, setidaknya ya seminim-minimnya kita itu tahu siapa Tuhan. Kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu yang harus kita share sama orang. Kita bukannya diam dan menutupinya, kita nggak mau share sama siapa-siapa. Itu artinya, kenapa kita nggak bisa berdampak sebagai orang Kristen? Karena mulut kita tertutup. Karena kita punya terang, tapi kita tidak mau membukanya, kita menutupinya. Sehingga itu percuma, saudara. Dan saudara, murid Tuhan itu harus senantiasa berpaut kepada sumber terang. Gimana caranya supaya kita setiap hari senantiasa berpaut kepada sumber terang? Tentunya saudara dengan kita memiliki ibadah. Saudara, kita seperti makan ya saudara, kita nggak bisa kalau cuman makan itu 1 minggu 1 kali, ya kan? Kita harus makan setiap hari. Sama dengan itu saudara, kalau kita mau berpaut sama Tuhan, kita itu mau terus ada di dalam sumber terang yang benar itu, maka kita harus setiap hari makan firman Tuhan. Setiap hari kita saat teduh, kita membangun relasi dengan Tuhan. Bukan cuma sekedar membaca Alkitab, tapi kita bangun relasi. Seperti murid-murid Tuhan, 12 murid Tuhan itu saudara, mereka melakukan banyak hal up and down. Kadang mereka percaya, kadang enggak. Tapi mereka terus senantiasa, mereka tidak pernah meninggalkan Tuhan. Mereka menjalani hidup mereka bersama Tuhan. Sehingga pada harinya, pada saatnya kita bisa lihat pelayanan mereka yang begitu luar biasa. Nah saudara, saya rindu bahwa kita juga memiliki hal yang sedemikian. Kita terus senantiasa berpaut kepada sumber terang itu, supaya kita benar-benar bisa menjadi garam dan terang. Nah saudara, kemudian ayat ini ditutup dengan demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, kita adalah agen-agennya Tuhan untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Bukan cuma untuk melakukan perbuatan baik supaya kita terlihat baik, tapi lebih daripada itu, supaya orang-orang bisa memuliakan Bapa kita yang di surga. Saudara, pikirkanlah setiap perbuatan-perbuatan baik apa yang seharusnya kita lakukan kepada orang di sekitar kita. Apakah ketika kita ada di dalam gereja, kita kelihatannya senyum, ramah, menyapa satu sama lain, terus mau membantu satu sama lain, tapi begitu kita di dalam kerja kita, di kuliah kita, atau bahkan di rumah, kita berubah 180 derajat. Kalau cuma berhenti sampai di situ, mungkin saudara, kita itu berbuat baik untuk memuliakan diri kita sendiri. Tapi anak-anak Tuhan tidak seperti itu. Anak-anak Tuhan adalah
anak-anak atau murid-murid Tuhan yang berbuat baik untuk memuliakan Bapa yang di surga. Karena kita adalah special agentsnya Tuhan sebagai garam dan terang bagi dunia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa memang Tuhan kami spesial, kami khusus, Engkau khususkan kami, Engkau kuduskan kami ya Tuhan. Tapi bukan cuma sampai di situ. Tuhan mau kami punya tanggung jawab untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Tuhan, bantulah kami supaya kami sungguh-sungguh bisa menjadi agen-agen Tuhan yang memberikan yang terbaik yang bisa kami berikan. Di tengah kelemahan kami ya Tuhan, bagaimanapun keterbatasan kami, biarlah Tuhan Kau pakai kami, Kau terus dorong kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu terus menyala-nyala dalam kehidupan kami Bapa, supaya kami sungguh-sungguh bisa memberikan yang terbaik. Kami sungguh-sungguh bisa menjadi garam yang sesungguhnya, garam yang murni, garam yang berkualitas, dan menjadi terang yang sungguh-sungguh tidak ditutup-tutupin, tapi terang yang sungguh-sungguh bisa terlihat dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang terus pimpin kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Meresponi firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada saat ini, sungguh hidup kita penuh dengan kesempatan. Maka janganlah kita sia-siakan kesempatan itu. Biarlah hidup kita terus menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan waktu yang
masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh hidup kami adalah hidup yang penuh kesempatan. Tuhan, mari Engkau pakai setiap kami untuk terus melayani Engkau di dimanapun kami berada. Tuhan, Engkau mau jadikan kami sebagai garam dan terang dunia. Biarlah apa yang kami lakukan boleh memuliakan akan nama Tuhan saja. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa secara khusus untuk keadaan dan situasi yang sedang dilanda virus corona. Tuhan, mungkin bukan cuma di Hong Kong atau Indonesia saja, tapi di sebagian belahan dunia ini sedang mengalami hal ini. Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan kami lakukan. Tuhan, kiranya akan terus melindungi, menyertai setiap kami. Kami juga punya kerinduan. Semoga virus ini akan cepat berlalu dari dunia ini. Tuhan, lindungi dan sertai juga setiap kami. Biarlah kami juga boleh menjaga kesehatan kami, agar kami boleh terhindar dari virus ini. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa untuk pemerintahan Hong Kong dan Indonesia. Tuhan, Engkau memberkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada, baik yang dari pusat maupun sampai ke daerah-daerah. Tuhan, yang akan menyertai mereka. Biarlah mereka juga boleh melaksanakan roda pemerintahan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bapa di surga, inilah doa kami yang kami bawa dan sembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan mengembalikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan Doksologi. Demikianlah hendaknya terang kita bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang ada di surga. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan saat teduh, kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa jaga kesehatan.